selamat datang kembali. Hari ini kita mau melakukan pembahasan mendalam nih. Ada dokumen menarik banget. Jadi ini laporan magang dari seorang guru SMK. Namanya Sangaji Bagus Nugroho. Dari SMK Negeri 4 Dumai. Beliau ini baru aja selesai ikut program peningkatan kompetensi di CV Sakana Indo Prima. Itu loh perusahaan pengolahan ikan di Depok. Oh, oke. Magang guru ya. Ini menarik nih. Iya betul, laporan ini kayak ngasih kita kesempatan langka gitu buat ngintip langsung gimana sih upaya menjembatani antara pendidikan kejuruan sama kebutuhan real di dunia kerja. Terutama di industri pengolahan makanan ya. Itu kan lagi banyak dibutuhkan banget ya skill di sana. Persis, sumber kita ini satu aja, tapi kaya banget informasinya. Laporan magang resmi yang ditulis Pak Sangaji sendiri. Dibuatnya akhir tahun 2024 kemarin. Oke, jadi laporan langsung dari pelakunya ya. Betul. Jadi yuk kita kupas bareng-bareng apa aja sih yang dialami Pak Sangaji ini pas nyemplung ke industri. Terus ada pelajaran apa dari CV Sakana Indo Prima ini sebagai tempat magangnya. Dan yang penting juga, ini relevansinya apa sih buat kita semua? Iya, buat yang mungkin peduli sama pendidikan vokasi, atau pengembangan SDM, atau malah yang bergerak di industrinya langsung ya. Nah, itu dia. Oke, kita mulai dari konteksnya dulu kali ya. Boleh, boleh. Laporan ini kan bagian dari program, namanya Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan Berbasis Dunia Kerja. Tujuannya jelas banget, ya buat ningkatin kompetensi guru biar makin nyambung lah sama perkembangan industri sekarang. Apalagi kan ada tantangan revolusi industri 4.0 segala macem. Iya ya. Biar nggak ketinggalan zaman gurunya ya. Ada dasar hukumnya juga disebut di laporan. Ada, ini sejalan sama Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi nomor 26 tahun 2023. Jadi memang program resmi pemerintah. Dan programnya ini lumayan intensif loh. Totalnya ada 200 JP pelajaran, JP gitu singkatannya. 200 JP ya? Itu gimana pembagiannya? Nah, ini dibagi-bagi. 100 JP itu buat teori sama penguatan konsep. Dilakukannya di Balai Pelatihan. Kalau Pak Sangaji ini di BBPMPV Pertanian di Cianjur. Oh, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Ya, oke. Iya, terus 70 JP itu magang langsung di industrinya. Dan terakhir 30 JP buat uji kompetensi keahlian atau UKK. Nah, UKK-nya ini juga di tempat magang. Wah, komplit ya. Jadi nggak cuma teori, tapi langsung praktek dan diuji di tempat kerjanya langsung. Betul, dan fokusnya itu nggak cuma soal teknis bikin produk aja, tapi juga ke pedagogi, cara ngajar, terus ke mindset, kepemimpinan, sampai kewirausahaan juga. Nah, ini penting banget. Penekanan ke relevansi itu kuncinya. Kita kan sering dengar ya, keluhan-keluhan soal lulusan SMK yang katanya belum siap kerja. Iya, sering banget denger itu. Nah, program kayak gini kan nyoba benerinnya dari hulu, dari gurunya langsung. Kalau gurunya udah ngerasain sendiri, gimana sih iklim kerja di industri, budayanya gimana, tekanannya gimana. Harapannya kan beliau bisa bawa rasa industri itu ke kelas. Jadi bukan cuma ngajarin teori buku teks, tapi bagiin pengalaman nyata. Bener banget. Bayangin aja kalau guru kita paham betul seluk-beluk industri tempat kita nanti mungkin kerja, kan? Iya, itu pasti beda banget dampaknya. Termasuk buat ngebentuk soft skill siswa juga, yang seringkali sama pentingnya sama hard skill. Oke, setuju banget. Sekarang kita coba lihat tempat magangnya yuk. CV Sakana Indo Prima ini. Nah, gimana tuh ceritanya Sakana Indo Prima ini? Ini bukan perusahaan raksasa ya, tapi UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah. Tapi pertumbuhannya, wah, pesat banget di bidang olahan ikan. Spesialisasinya itu produk-produk dari fish jelly, tahu kan? Kayak adonan ikan giling gitu, jadi produknya kayak bakso ikan, siomay, otak-otak. Oh, yang gitu ya? Yang banyak dijual di pasaran itu ya? Iya, nah kisah berdirinya ini inspiratif banget loh. Awalnya itu cuma usaha rumahan, Bapak Saifuddin, pemiliknya, itu dulu trading ikan aja di Muara Baru, Jakarta Utara. Oh, awalnya pedagang ikan biasa ya? Iya, terus tahun 2009 beliau pindah ke Sawangan, Depok. Nah di situ mulai produksi sendiri. Produk pertamanya bakso ikan, dan strateginya unik waktu itu. Nargetingnya kelas ekonomi bawah, harganya murah banget cuma Rp500 per butir. Wah, Rp500? Itu kan zaman dulu uang receh paling kecil ya? Betul, mereka mulainya pakai model jaringan gerobak keliling gitu, bakso ikan Sakana namanya. Sama pedagang, gerobaknya nambah terus.
Dari Depok nyebar ke Jabodetabek. Wah, keren. Karena permintaan naik terus, ya produksi digenjot. Lahan yang awalnya cuma 250 meter persegi di 2009, sekarang pabriknya udah 2.150 meter persegi. Wow, loncatannya jauh ya. Karyawannya gimana? Karyawannya sekarang sekitar 150 orang. Dan yang keren, 90% itu warga sekitar situ. Kebanyakan ibu rumah tangga sama pemuda setempat. Wah, ini bagus banget ya. Pemberdayaan masyarakat lokalnya jalan. Iya, pemasarannya juga udah nggak cuma Jabodetabek. Udah nyebrang pulau, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Lewat agen dan distributor. Mantap. Legalitasnya gimana? Udah lengkap? Udah lengkap banget. Di laporan disebutin udah punya halal MUI, SKP atau surat kelayakan pengolahan, terus izin edar BPOM MD sama SNI juga udah ada. Nah, ini cerita Sakana Indoprima ini kayak nunjukin resep sukses UMKM pangan di Indonesia ya. Gimana tuh maksudnya? Ya pertama, mereka mulai dari produk yang spesifik, jelas target pasarnya, nggak ngawang-ngawang. Terus kedua, kelihatan banget fokus ke kualitas dan keamanan produk. Buktinya yaitu ngejar sertifikasi halal, SKEP, BPOM MSI. Itu kan nggak gampang dan butuh komitmen. Iya juga ya. Ketiga, mereka lincah. Bisa adaptasi, diversifikasi produk pas permintaan tumbuh. Nggak cuma bakso ikan aja kan jadinya. Betul, sekarang banyak banget jenisnya. Dan keempat, yang tadi kita bahas. Model bisnisnya itu punya dampak sosial, memberdayakan komunitas lokal. Ini bisa jadi studi kasus bagus soal scaling up UMKM. Dari rumahan, jadi pabrik, pasarnya nasional, tapi akarnya tetap kuat di komunitas. Keren banget sih emang perjalanannya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pengalaman Pak Sangaji nih. Selama 12 hari magang di sana, ngapain aja beliau? Apa aja yang dipelajari? Wah, ternyata padat banget materinya. Nggak cuma ikut praktek di dapurnya bikin siomay ikan, dimsum ayam. Ada ayam juga ya ternyata. Nggak cuma ikan, terus kekian, okado, lumpia ikan, empek-empek, kaki naga, otak-otak, bakwan ikan. Banyak banget. Itu baru aspek produksinya ya? Iya, itu baru satu bagian. Lebih dari itu, beliau diajak buat memahami seluruh rantai bisnisnya. Di laporannya, Pak Sangaji ngerinci nih apa aja yang dipelajari. Biar gampang mungkin kita kelompokkan jadi 3 area besar ya. Boleh. Apa aja tuh? Pertama ya jelas, aspek operasional dan teknis produksinya. Tadi itu, praktek bikin produk, terus pemasaman bahan baku, terutama surimi kan ya basicnya fish jelly, teknologi pengolahannya sampai pengemasan. Oke, teknisnya dapat. Terus? Kedua, ini aspek aturan main sama penjaminan mutu. Ini penting banget. Beliau belajar soal perizinan usaha pangan. Dari NIB, SKP, SNI, BPOM MD, sampai halal. Wah, lengkap ya soal regulasinya. Iya, termasuk juga mendalami soal keamanan pangan, sanitasi dasar, terus GMP atau Good Manufacturing Practices, SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedures, bahkan dikenalin juga dasar-dasar HCCP. HCCP juga? Wah, serius ini. GMP sama SSOP ini kan standar penting banget di industri pangan ya? Banget. Beliau juga ngamatin langsung budaya kerja di sana. Terus sistem dokumentasi produksinya yang katanya rapi banget. Ada form-form GMP, SSOP, semua tercatat. Oke, jadi selain bikin produk, paham juga aturan main dan standar mutunya. Area ketiga apa? Nah, area ketiga ini aspek bisnis dan manajerialnya. Biar pemahamannya utuh gitu. Beliau belajar soal manajemen rantai pasok bahan baku, manajemen produksi di mana nentuin produksi berdasarkan pesanan, per batch, atau massal. Oh, sampai ke manajemen produksinya juga ya? Iya. Terus analisis kelayakan usaha yang dasar. Kayak ngitung BEP, break even point, terus ngitung HPP, harga pokok produksi, gimana nentuin harga jual yang pas. Wah, ini udah masuk ke hitung-hitungan bisnisnya ya? Betul. Strategi pemasaran Sakana juga dibedah. Jadi benar-benar dari hulu ke hilir dipelajari. Komprehensif banget ya berarti? Iya, dan di laporan ini Pak Sangaji juga ngasih apresiasi khusus buat pimpinan perusahaannya. Pak Saifuddin pemiliknya sama Pak Santoso Praitno, manajer produksi yang jadi pembimbing magangnya. Kenapa tuh? Katanya mereka terbuka banget, nggak pelit ilmu. Cerita pengalaman jatuh bangun-bangun usaha dari nol, bahkan ini yang luar biasa, sampai mau ngasih resep kunci produk Sakana. Serius, dikasih resepnya? Iya, biar bisa dipelajari, dimodifikasi, dikembangin lagi di SMK tempat Pak Sangaji ngajar. Ini kan nilai plus banget ya, kemitraannya tulus kelihatan.
Wah, ini baru keren. Jarang-jarang loh ada industri yang mau sebegitu terbukanya soal resep. Iya kan? Nah, ini dia, salah satu poin pentingnya. Pembelajarannya holistik banget. Guru kejuruan itu kan idealnya nggak cuma jago bikin produknya aja, tapi juga perlu paham, kenapa sih prosedur A atau B itu harus diikuti? Kayak tadi, soal GMP, SSOP, itu kan bukan cuma aturan, tapi soal keamanan pangan. Betul. Terus, perlu ngerti juga gimana ngitung biayanya, gimana jualnya, gimana aturan main legalnya. Dapat pemahaman ini langsung dari praktisi kayak di Sakana Indoprima, itu nilainya tinggi banget. Jadi modal kuat buat guru ya? Iya, modal kuat buat bikin pembelajaran di sekolah jadi lebih relevan. Mau pakai model Teaching Factory atau Project-Based Learning, PJBL, jadi lebih berasa industrinya. Siswa nggak cuma praktek bikin, tapi diajak mikir kayak calon teknisi sekaligus wirausahawan. Tapi soal keterbukaan Sakana bagi resep tadi, itu kan keren banget ya. Cuma kalau dipikir-pikir, seberapa realistis ya kita bisa berharap UMKM lain kayak gitu? Kan persaingan bisnis biasanya ketat ya. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Keterbukaan Sakana ini memang luar biasa dan jelas bikin program magangnya sukses. Tapi, ya, kita perlu realistis juga. Nggak semua UMKM, bahkan industri besar sekalipun, mungkin punya level keterbukaan yang sama. Apalagi kalau udah nyangkut rahasia dapur, kayak resep inti. Jadi mungkin ini keunikan Sakana aja ya. Bisa jadi, mungkin karena komitmen sosial pemiliknya juga kuat. Tapi ini sekaligus jadi tantangan kalau mau mereplikasi program kayak gini di tempat lain. Perlu ada usaha bangun kepercayaan dulu. Terus nunjukin kalau ini ada manfaatnya buat kedua belah pihak, sekolah dan industri. Nggak harus selalu bagi resep inti sih. Oh iya, bener juga. Keterbukaan soal proses kerja, standar mutu, manajemen bisnisnya aja, itu udah sangat berharga buat guru. Oke, masuk akal. Nah, sekarang kita geser sedikit ke bagian akhir program ini. Ada uji kompetensi, keahlian, UKK. Gimana tuh UKK-nya? Uniknya, UKK ini dilaksanain langsung di pabrik Sakana Indoprima. Jadi bener-bener di medan perangnya gitu. Oh, langsung di lokasi industrinya ya? Bukan di tempat terpisah? Bukan. Dan asesor atau pengujinya juga dari pihak industri sendiri. Di laporan disebut namanya Ibu Prinsis Dian Primanda, dari tim Sakana juga. Materinya apa yang diuji? Fokusnya ke diversifikasi produk hasil perikanan berbasis surimi. Pas banget kan sama materi pelatihan dan keahlian utama Sakana. Jadi bener-bener diuji di konteks kerja nyata. Oke, ini bagus sih pendekatannya. Terus hasilnya gimana? Lancar? Kata laporannya sih secara umum lancar, sesuai prosedur asesmen kompetensi. Tapi laporannya juga jujur nih, ada beberapa tantangan dan masukan buat pengembangan ke depan. Oh ya, apa aja tuh tantangannya? Misalnya ada masukan kalau beberapa materi teknis yang spesifik kayaknya perlu didalami lagi. Contohnya teknik memfilei ikan yang benar dan efisien, sama detail proses bikin surimi. Mungkin di sesi teori sebelumnya belum terlalu dalam ya? Kemungkinan gitu. Terus ada catatan menarik juga soal logistik pas UKK. Kan UKK jalan, tapi produksi pabrik juga jalan terus. Nah, iya ya. Gimana tuh ngaturnya? Pasti repot ya, nyeimbangin kebutuhan asesmen buat tiap guru sama target produksi harian pabrik. Tapi untungnya katanya sih bisa diatasi. Komunikasi antara asesor sama manajemen produksinya bagus. Wah, syukur deh kalau bisa diatasi. Komunikasi memang kunci ya. Betul. Tapi catatan dan rekomendasi dari Pak Sangaji di laporannya ini bagus banget loh. Ini kan jadi masukan berharga buat perbaikan program upskilling guru ke depan. Iya, beliau ngasih beberapa usulan konkret juga. Apa aja tuh usulannya? Misalnya saran buat mungkin nambah jam pelatihan biar materinya lebih dalam, terutama buat ngejembatani teori sama praktek yang kompleks di lapangan. Masuk akal. Terus? Terus ada usulan nambah modul spesifik yang dirasa kurang. Kayak tadi soal file sama bikin surimi. Oke. Ada juga rekomendasi praktis nih. Usulannya kalau memungkinkan, industrinya bisa nyediain bahan praktek khusus buat peserta magang. Jadi pas belajar atau pas UKK, nggak terlalu ganggu produksi utama. Nah, ini bagus juga idenya. Mungkin butuh biaya ekstra ya, tapi bisa bikin lebih lancar prosesnya. Iya. Terus ada satu lagi yang ditekankan banget. Apa tuh? Pentingnya follow up atau tindak lanjut buat rencana tindak lanjut RTL yang dibikin guru setelah selesai program. RTL ya. Rencana aksi guru di sekolahnya masing-masing itu kan? Betul. Kan tiap guru bikin rencana tuh gimana mau nerapin ilmu barunya di sekolah. Nah, pertanyaannya gimana mastiin rencana bagus itu beneran jalan?
Nah, ini krusial banget. Percuma kan programnya bagus, gurunya dapat ilmu banyak, tapi pas balik ke sekolah nggak ada kelanjutannya. Atau ada kendala sumber daya, dukungan, dan sebagainya. Iya juga ya. Perlu ada mekanisme monitoring dan pendampingan mungkin ya, buat memastikan RTL itu terimplementasi. Biar dampaknya nggak cuma ke individu guru, tapi bisa ke sekolahnya, bahkan ke sistem pendidikan vokasi kita. Benar banget. Jadi, dari satu laporan magang guru aja, kita bisa dapat banyak banget ya lapisan informasinya. Iya, banyak banget insight-nya. Mulai dari pentingnya program peningkatan kompetensi guru yang relevan sama industri, terus kisah inspiratif UMKM kayak CV Sakana Indoprima yang bisa tumbuh sambil berdayain masyarakat. Pengalaman belajarnya juga ya, yang ternyata holistik banget. Teknis, manajerial, bisnis, budaya kerja, semua dapat. Iya, sampai ke tantangan nyata di lapangan pas pelaksanaan, termasuk pas UKK. Betul. Ini semua nunjukin kalau nyambungin pendidikan vokasi sama dunia kerja itu emang kompleks. Butuh kerjasama banyak pihak. Tapi ya sangat penting dan harus terus diupayakan ya. Laporan kayak gini jadi bukti nyata prosesnya. Ada suksesnya, ada juga yang perlu dibenahi terus. Setuju. Dan kalau kita mikirin lagi soal CV Sakana Indoprima tadi ya, mereka kan mulai dari ide sederhana, olah sumber daya lokal, yaitu ikan, terus bisa ngasih kerjaan buat banyak banget warga sekitar, terutama ibu-ibu dan anak muda. Ini jadi mikir ya, model pengembangan usaha berbasis komunitas kayak gini, yang fokusnya di sumber daya lokal dan serap tenaga kerja setempat, kira-kira bisa nggak ya diterapkan atau diadaptasi di tempat lain, di lingkungan sekitar Anda mungkin? Pertanyaan menarik tuh. Dan lebih jauh lagi, mungkin nggak sih sekolah-sekolah kejuruan kita, dengan guru-guru yang udah dapat pengalaman industri kayak Pak Sangaji ini, bisa lebih proaktif nyetak wirausahawan muda dengan model bisnis kayak gitu. Model bisnis yang nggak cuma cari untung, tapi juga bawa dampak sosial positif buat lingkungannya. Gimana menurut Anda? Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan renungan kita semua ya. Oke deh, kayaknya udah banyak banget yang kita kupas hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini menelusuri wawasan dari laporan magang seorang guru. Sampai jumpa di penjelajahan sumber berikutnya.